Cuman pertanyaannya, Esper, kau anak Medan, tapi kau nanyanya muter-muter pula lagi. Kan lebih bagus kau tanya, presidennya Jokowi berani nggak sama Luhut sama Erlangga gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Waspada TV dalam program Kombur Maletup, Cakap-Cakap Anak Medan. Pemirsa Waspada TV, hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang cukup dikenal oleh masyarakat Sumatera Utara, masyarakat Indonesia, dan juga dunia internasional. Beliau ini dulu pernah menjadi legenda aktivis tahun 78 bersama Bang Hariman Siregar, waktu itu mengkritisi kebijakan Soeharto. Selain itu, beliau juga pada saat reformasi merupakan salah seorang tokoh dan ikut terlibat dalam melengsarkan Soeharto dalam tanda petik. Dan pada saat reformasi, Presiden Gus Dur atau Abdurrahman Wahid mempercayakan beliau sebagai salah seorang menteri di kabinet Abdurrahman Wahid. Dan juga pada awal pemerintahan Jokowi 2014 sampai dengan 2015, beliau juga menjadi seorang menteri koordinator bidang investasi dan maritim yang saat ini dipegang oleh Pak Luhut Panjaitan. Setelah itu, beliau kembali kepada aktivitas semula, karakter semula sebagai seorang aktivis yang kritis, yang punya konsep dan wawasan tentang kebangsaan dan Indonesia ke depan. Pada hari ini kami undang beliau untuk membicarakan persoalan yang saat ini di Indonesia atau dalam 2 minggu ini sedang heboh, viral, dan masif dibicarakan, yaitu masalah Pandora Papers. Kenapa masif, viral, dan hangat dibicarakan? Karena menyangkut ada 2 jabatan petinggi di Republik ini yang namanya masuk dalam catatan investigasi atau paper Pandora Paper tersebut. Satu orang adalah Menteri Koordinator Bapak Erlangga, dan juga Menteri Koordinator bidang investasi dan maritim, yaitu Bapak Jenderal Luhut Binsar Panjaitan. Untuk mengetahui apa itu Pandora Paper, sejauh mana dampaknya bagi Indonesia, maka kita akan segera sapa narasumber kita, Bang Dr. Rizal Ramli. Assalamualaikum Abang Bu. Assalamualaikum Bang Cesper. Topnya ini Cesper pula lagi. Cesper dan Cespreng kayaknya ini. Cesper itu apa deh Bang? Sebutan kawan-kawan Jakarta waktu saya dulu jadi aktivis. Jadi katanya Cesper itu hantu yang baik. Jadi sering hilang dari kota ke kota, konsolidasi Bang, dari Aceh. 2 hari di Aceh, tiba-tiba sudah di Jakarta. Jadi seperti hantu gitu Bang. Iya. Ini saya bahagia sekali bisa nongol di TV. Waspada itu nggak bisa lepas dari Medan, atau Medan nggak bisa lepas dari Waspada. Betul. Dan ini surat kabar tertua Bang, tahun 47 Bang. Surat kabar tertua terbesar di Sumatera Utara. Ditambah dengan Bang Cesper ini yang kumisnya aja udah takut lah, yang bandel-bandel. Oke, saya cerita sedikit sebelum kita ngomong Pandora. Ya. Saya sama Medan itu sejarahnya panjang. Waktu aktivis sering bolak-balik Medan. Tapi
sebelum saya jadi pejabat Jokowi, saya lagi liburan di Danau Toba, di hotel yang tua tuh di situ, ya, satu-satunya hotel di situ. Saya pikir ini indah sekali nih barang. Kok nggak ada pembangunan apa-apa di sini? Loh, iya kan? Danaunya bagus, hijau, masa nggak bisa dibikin apa-apa? Jadi waktu itu saya udah membayang-bayang, nanti kalau saya kembali ke kekuasaan, aku mau bangun Danau Toba, ya kan, supaya jadi sesuatu ini barang. Nah, benar. Kemudian saya berapa tahun kemudian jadi Preskom BNI 46. Nah, ada usulan untuk membangun pinjam kredit ke BNI untuk membangun jalan tol Kuala Namu Tebing Tinggi. Nah, direksi nolak karena dia nggak punya perspektif kan. Saya waktu itu Preskom, saya bilang jangan main tolak aja. Ini kalau Danau Toba nanti berkembang, turismenya banyak, pasti ini nguntungin. Jadi gimana Pak Preskom? Kita setujui aja. Ini pasti bagus kok prospeknya nanti. Akhirnya disetujuilah itu pembangunan jalan tol Kuala Namu ke Tebing Tinggi. Ya. Jadi jelek-jelek aku ini, ada juga lah jasanya dikit sama orang Medan. Jangan kagak inget kita orang Medan. Banyak kan belain Jokowi aja, kagak ada yang belain gue gitu loh. Habis itu Berarti gagasan jalan tol itu gagasan abang ya? kita jadi Menko Maritim. Nah, aku pelajari ternyata Danau Toba ini ledakannya itu ledakan gunung berapi paling besar di dunia, bahkan sebelum 1 Masehi. Jadi lebih besar dari ledakan gunung berapi di Italia atau di mana-mana di seluruh dunia, sehingga waktu itu abunya naik ke langit, nutupin dunia berbulan-bulan. Terjadilah perubahan cuaca besar. Zaman es berubah jadi zaman tidak es. Ya, dunia yang tadinya gabung, Australia, Asia, ya kan, Indonesia pisah semua karena cuaca itu berubah jadi panas. Dan yang kedua, dinosaurus yang tadinya hidup zaman es pada mati semua kepanasan. Jadi kau kasih tahu lah Bang Gesper, di Danau Toba itu gara-gara ledakan Danau Toba tidak ada dinosaurus. Ini juga banyak yang benar ini, ya kan? Nah, jadi ini kan penting sekali sejarahnya. Ini contoh global warming, perubahan cuaca akibat perubahan cuaca, dunia berubah. Dahsyat sekali ini. Nah, oleh karena itu Dinosaurusnya udah berganti, Bang Rizal. Jadi dinosaurus dalam bidang ekonomi sekarang, konglomerasi, itu kan dinosaurus ekonomi. Pandora Paper, nanti kita bahas itu. Nah, Oke, sebelum diskusi tentang Bang, ya kan? saya mau tanya dulu. Aku bikin dulu waktu itu pengembangan Danau Toba, masukin salah satu destinasi. Aku bikin badan otorita Danau Toba. Aku mintain tanah 500 hektar dari Menteri Kehutanan Siti, dikasih, ya kan, untuk pengembangan ekoturism untuk rakyat. Nah, sayangnya setelah kita kagak di situ, kagak ada kejadian yang penting, nggak ada pengembangan kemajuan. Yang ada cuman pejabat datang bolak-balik ke Danau Toba, tapi nyaris kagak ada kemajuan yang berarti. Nah, yang ketiga waktu itu, karena Danau Toba itu airnya kotor sama peternakan ikan besar-besaran oleh perusahaan Swiss. Nah, saya minta lawyer saya waktu itu, Bang Otto Hasibuan, doktor. Ya. Saya bilang, Bang Otto, kita tuntut ini yang merusak lingkungan, sehingga Danau Toba itu kalau orang berenang, dia bisa gatal-gatal dan sakit. Tuntut supaya tutup mereka. Bang Otto udah siap mau nuntut. Diganti sama kawan saya Bang Luhut, nggak ada tuh apa-apa, nggak dibersihin di Danau Toba. Aduh, ya kan? Mana mungkin mengembangkan turisme di Danau Toba kalau danaunya bikin gatal-gatal dan mulus-mulus sakit perut airnya. Ya, jadi kita kasihlah kesempatan
sama kawan saya Bang Luhut buat beresin, tapi kalau nggak beresin nanti kalau dia nggak beres, Jokowi kagak ada, kita balikin lagi, kita bangun Danau Toba yang gitu. Iya, siap. Luar biasa Bang ya. Iya lah, udah dikasih kesempatan segitu lama nggak ada kemajuan bangun Danau Toba. Isinya rapat, pejabat datang bolak-balik ke situ, nggak ada bekasnya. Oke, Bang Rizal, kita kembali ke topik, Bang, tentang Pandora Papers ini. Menurut abang ini ahli ya, memang ekonomi makro, ekonomi mikro. Kira-kira ini di masyarakat ini kalau bahasa Minang ya Bang, bahasa Padang ya, Abang dari Padang Bang ya? Minang ya? Dari Padang tapi nggak bisa bahasa Padang. Oh, iya. Ini kalau orang Minang ini kira-kira Bang, taraso tapi tak tekecekkan katanya. Jadi orang di masyarakat ini paham apa itu Pandora Papers. Secara ekonomi konsepnya ini orang berusaha dalam bentuk usaha di negara suaka pajak agar menghilangkan untuk pajak penghasilan bla bla semuanya. Sebenarnya Pandora Papers ini atau model kerja daripada yang diinvestigasi Pandora Papers ini dari seluruh pengusaha, orang-orang ternama, seperti apa bentuk Pandora Papers ini, Bang? Bung Kasper, memang jadi kebiasaan oleh orang-orang kaya dan kuasa di seluruh dunia untuk menghindari beban pajak di negaranya sendiri. Kalau di Eropa pajak itu tinggi sekali buat orang kaya, bisa ada sampai 40% lebih, ya kan? Di Amerika juga lumayan tinggi. Jadi mereka cari jalan bagaimana supaya nggak bayar tarif pajak yang tinggi di negaranya. Nah, caranya itu mereka bikin perusahaan shell, perusahaan ecek-ecek lah, perusahaan kendaraan perusahaan di negara-negara yang ada aturannya beban pajaknya kecil atau nol. Biasanya beberapa pulau di Karibia, ya kan, di Panama atau di pulau di Karibia, mereka memang mencoba menarik uang dari seluruh dunia. Dia nggak peduli uang itu asal dari mana, mau dari korupsi, mau uang narkoba, ya kan. Dan yang kedua, mereka bikin fasilitas pajaknya nol atau kecil sekali. Nah, jadi orang-orang dulu di Eropa juga ada kayak gitu di Swiss, tapi udah lama udah nggak bisa lagi. Udah puluhan tahun di Swiss nggak bisa, ya kan. Nah, akibatnya orang kaya ini maupun pejabat-pejabat yang duitnya banyak, mungkin sumbernya nggak jelas, hasil korupsi atau apa, cari jalan supaya bikin shell company, ya, perusahaan tunggangan lah di pulau-pulau itu tersebut. Bisa jadi pengurusnya nggak ada namanya dia, ya kan? Namanya siapa, nama lawyer, bisa 3 lapis itu. Tapi ada juga yang kurang canggih, pejabat Indonesia, kelihatan namanya gitu. Ya kan? Tapi tujuannya adalah menghindari beban pajak di negaranya. Tapi kan di luar soal-soal teknis, benar apa enggak, salah apa enggak betul, secara etika ini udah pasti salah. Kenapa? Karena sebagai pejabat dia harus kasih contoh dong rakyatnya. Karena rakyat kan wajib bayar pajak, kena hukuman kalau nggak bayar pajak dan sebagainya. Artinya sebagai pejabat, ya kan, harus kasih contoh. Jadi warga negara yang benar dengan membayar pajak yang benar kepada negara. Jadi etikat untuk bikin ini saja itu secara etika udah nggak benar. Dan tapi tentu banyak selain gini-gini, saya kira banyaklah pejabat Indonesia atau orang kaya Indonesia swasta yang menghindari beban pajak dengan cara melakukan investasi di Pandora atau Papers atau
lain-lain dan sebagainya. Tapi kan Bang, secara hukum kan nggak ada masalah Bang, nggak ada yang dilanggar. Misalnya ada orang kaya, konglomerat, lalu membuat perusahaan cangkang dalam tanda petik seperti Abang sebut tadi, dampaknya secara hukum dan ekonomi Indonesia itu apa menurut Abang kira-kira? Ya sebetulnya kan begini, kalau dia pendapatannya di luar negeri, dia taruh di luar negeri, itu pun tetap harus ada pertukaran pajak antara dua negara. Misalnya ada orang bisnis di Eropa, ya kan? Sebagian pendapatannya masuk Indonesia atau masuk Eropa, tetap ada pajaknya kan? Apalagi kalau semua perusahaannya itu sumbernya dari Indonesia, jelas harus kena pajak, ya kan? Pajak PPN, pajak pendapatan perusahaan, dan pajak pribadi. Nah, jadi kalau dibilang salah nggak salah, ya pasti nggak benernya, karena harusnya kan dia bayar di Indonesia kalau pendapatannya sepenuhnya dari Indonesia. Iya kan? Iya. Nah, Tapi ada yang silakan. cuman kan kita begini, kan ada apa itu lembaga yang khusus dibentuk untuk melihatin ada money laundering apa enggak, laporan benar apa enggak, tapi kan nggak berfungsi karena banyak pengusaha Indonesia yang melakukan kejahatan misalnya, itu nggak bisa diketahui dananya ada di mana, disimpan di mana dan sebagainya. Harusnya bisa diketahui. Kan ada itu badan yang kerjanya itu, ya kan? Itu pun nggak bekerja itunya. Yang menarik itu Bang, kenapa justru ini menarik, ini di masyarakat di bawah itu investigasi yang dilakukan oleh IDGC, IDIG Bang ya, konsorsium jurnalis itu, Abang nggak merasa ini nggak ada unsur politiknya? Karena hampir semua yang disorot, yang diungkap data-data perusahaan cangkang yang menanamkan perusahaannya atau bekerja di negara-negara suaka pajak seperti Karibia, Panama, itu adalah orang-orang yang memegang kekuasaan tertinggi di negaranya masing-masing. Contoh misalnya yang disorot di Indonesia itu kan Pak Luhut dan Pak Erlangga, apalagi Pak Erlangga ini kan ada peluang sedang maju dalam tanda petik mulai kampanye. Apa ada unsur politis di dalamnya nih Bang? Karena di beberapa negara kan ada yang jatuh ini, yang tersorot atau terungkap dalam kasus Pandora Papers atau dulu Panama Papers atau sebelumnya itu. Abang melihat ada unsur politik nggak ungkapan ini Bang? Saya kira nggak ada ya, karena memang nggak masuk akal lah, ya kan? Presiden atau pejabat negara berkembang kok kaya raya banget, itu udah pasti nggak masuk akal, ya kan? Kalau di negara lain semua kan lebih transparan lah pejabat, ya kan? Nah, tapi juga jangan aneh, Xavier masih ingat barangkali Presiden Marcos di Filipina. Hasil korupsinya itu disimpan sama dia di bank di Swiss, banyaklah berapa miliar dolar. Ya, begitu dia jatuh, nggak otomatis pemerintah Filipina bisa ambil itu uang. Pemerintah Filipina harus mengadakan pengadilan dulu. Ya, pemerintah Aquino waktu itu adakan pengadilan bahwa sebagian besar dari uang keluarga Marcos itu hasil korupsi. Nah, begitu ada keputusan di Manila bahwa memang ini uang korupsi, itu bank-bank di Swiss balikin semua uangnya ke pemerintah Filipina. Nah, jadi dalam soal begini, kita misalnya kan ada yang bilang, oh, Bung Karno ada uang katanya di Swiss, kalau nggak ada keputusan pengadilan, kita nggak bisa main sita aja. Makanya Jokowi waktu itu kan pidato, di kantong saya ada 11 triliun ini, ya kan? Ya itu uang orang kaya Indonesia, mungkin uang pejabat Indonesia di luar negeri, tapi nggak bakal bisa diambil, nggak bakal bisa disita kalau nggak ada keputusan pengadilan Indonesia. Harusnya dibikin seperti itu aja loh. Habis PKI kan,
tokoh-tokoh PKI kan diadili cepet tuh, Mabilub, ya nggak? Iya. Iya. Nah, ini juga harusnya ada Mabilub dalam bidang keuangan, kejahatan keuangan, ya kan? Semua yang diduga punya uang di luar negeri diadili, diputuskan, ya kan? Bahwa ini sebagian hasil kerja dia benar, sebagian dari korupsi, diputusin sebagian korupsi, bisa disita hartanya di seluruh dunia gitu loh. Ya, itu langkah yang benar. Jadi perlu Mabilub kejahatan finansial juga, keuangan, nggak cukup hanya Mabilub, ya kan, masalah politik gitu. Kalau teringatnya Bang, kalau Mabilub di PKI dulu kan ada Sam Kamaruzamannya. Kalau di bidang ekonomi Samnya siapa nih Bang? Waduh, aku nggak berani tebak itu. Itu mesti Wong Medan yang berani tebak. Kalau aku nggak berani tebak itu. Abang ini karakterannya mewakili orang Medan, makanya orang Medan sur sama Bang. Terus terang, kalau apa istilahnya? Abang ini kena Raja Wali Kepret. Nah, jadi siapa saja yang kena kepret, jatuh dia. Soeharto dikepret jatuh, ya kan? Bang, gini Bang, untuk mengantisipasi ini kan konglomerat ini kan sebenarnya aset Bang. Daripada mereka meminjamkan atau menyimpan duitnya di negara-negara suaka pajak kayak Panama, Karibia, kenapa Indonesia tidak kasih kemudahan lah bagi mereka agar berputar atau disimpan duitnya di Indonesia, misalnya pemutihan atau pengurangan pajak, atau kita bikin satu kota di Indonesia untuk mengambil semua duit dana-dana dari konglomerat, kita bikin satu daerah kayak Karibia Bang. Kira-kira gimana itu Bang? Ini Bung Gasper, itu sebetulnya sudah dilakukan. Itulah idenya tax amnesty yang pertama. Jadi orang tinggal mengumumkan hartanya di seluruh dunia. Yang sebelumnya nggak dilaporkan, silahkan laporkan. Tapi dikenakan penalti 4% dari nilainya. Nah, itu uang dia sudah diputihkan, udah legal gitu loh. Ya kan, yang pertama, walaupun ternyata hasilnya itu kecil sekali, kurang dari 100 triliun penaltinya, karena masih banyak mayoritas yang nggak mengaku seluruhnya dari hartanya di luar negeri, hanya sebagian. Ya, memang sih kalau dilihat dari kacamata ekonomi, dia taruh uangnya di Singapura misalnya, bunga di Singapura kan deposito paling 1%, iya kan? Nah, padahal di Indonesia deposito kan jauh lebih tinggi, tapi dia merasa di Singapura jauh lebih aman, nggak bisa seenaknya diambil atau disita. Ya, cuman yang saya aneh, dulu Pak Jokowi bilang nggak ada lagi tax amnesty 2, cukup satu aja, pokoknya ngomong kayak gitulah. Belakangan diubah lagi, mau bikin tax amnesty 2. Nah, pertanyaannya, siapa setelah tax amnesty 1 yang kekayaannya meningkat sangat cepat? Dugaan saya kebanyakan pejabat yang meningkat sangat cepat. Jadi pejabat-pejabat yang punya kepentingan inilah lobby sama Jokowi supaya dibikin lagi tax amnesty 2, supaya dia bisa putihkan lagi hasil jarahannya ini gitu loh. Jadi dianggap legal asal bayar penalti. Ya, menurut saya tidak perlu ada tax amnesty 2 lagi, karena kalau yang dulu kan udah dikasih kesempatan, ya kan? Biasanya itu kalau di luar negeri baru setelah setiap 10 tahun boleh tax amnesty berikutnya. Ini kita belum berapa tahun udah nawarin lagi tax amnesty 2, jadi ini malah merangsang orang untuk tidak melaporkan kekayaan. Oke Bang, dalam Pandora Papers ini nggak ada media lah kan ya, takut juga nanti diplomasi pula kayak Marisa saja kan. Dan ngomong capnya sama abang kan jadinya Gesper, iya Gesper, si Haris itu kan nggak kaya-kaya banget ya. Cuman berapa miliar lah mungkin asetnya. Dituntut pula sama si Abang Luhut ini 100 miliar. Artinya ngancem
harus jadi gembel itu. Tadi sekali abang kau itu. Iya kan? Maksud abang itu 100 miliar, tapi begitu dikasih ada tax amnesty nanti, kira-kira itu Bang. Bang, Ringan abang itu nih. Abang kita itu kan, sama abang kita yang baju kuning. Oh, Bang Rizal pakai baju kuning juga ya. mereka kan membantah tuh Bang. Di Pandora Papers itu. Bagaimana tanggapan abang itu? Kalau soal bantah-membantah mah biasa lah, ya kan? Yang penting kan diteliti lah. Cuman kita juga bingung siapa yang berani neliti 2 orang itu kan? Iya. Iya kan? Susah ya di sini, ya kan? Jadi saya melihatnya gini lah. Kalau dalam kasus Pak Luhut Panjaitan, pada waktu dia lakukan itu, kalau nggak salah dia masih jadi orang swasta, ya kan? Ada proyek lah di Ekuador, proyeknya sendiri gagal, gitu, ya kan? Tetapi dalam kasus Erlangga memang terbukti, istilahnya dia naruh uang di luar lah, dalam bentuk Pandora Paper dan lain-lain. Nah, memang itu tidak etis. Seperti saya katakan, ya kan, pejabat itu kan harus kasih contoh. Jadi warga negara yang baik, yaitu bayar pajak. Nah, dengan menyembunyikan kewajiban pajaknya dan mengurangi kewajiban pajaknya secara etis dan hukum juga udah nggak benar. Ya, saya bingung. Ya kan, kok Erlangga masih berani mau jadi calon presiden? Lama-lama orang bilang presiden Pandora, jangan-jangan. Tapi kan Bang gini Bang, menurut abang harusnya respon negara terhadap data yang diberikan Pandora Papers ini seperti apa? Dulu juga di Panama Papers juga muncul kan Bang, tokoh dan pejabat publik kan, harusnya lah menurut abang respon negara seperti apa harusnya nih? Ada lembaga, badan yang tugasnya untuk melakukan monitoring dari transaksi-transaksi keuangan yang benar nggak benar, termasuk yang di luar negeri, ya kan? Ya presiden bisa perintahkan untuk melakukan pemeriksaan, ya, kepada siapapun, pengusaha atau pejabat yang melanggar etika atau melanggar hukum karena tidak membayar pajaknya. Cuman pertanyaannya, Esper, kau orang Medan, tapi kau nanyanya muter-muter pula lagi. Kan lebih bagus kau tanya, presidennya Jokowi berani nggak sama Luhut sama Erlangga, gitu loh. Muter-muter pula badan ini. Itu dulu pertanyaannya. Enggak, pakem diwaspada harus muter-muter. Kalau lagi berdua kita bertanya langsung. Cuman pakemnya di sini harus muter-muter. Kita kan warga waspada yang taat Bang. Ya, ya. Iya. Oke, cuman ini ada celutukan ini Bang. Ini di luar dari Pandora Papers ini kan, orang kan banyak yang respect ini, khususnya di kalangan aktivis mahasiswa, NGO, melihat abang ini kan sebagai inspirasi, juga sebagai role model lah sebagai aktivis. Tapi di bawah itu orang melihat ini Bang Rizal ini tiba-tiba jadi oposisi ini mungkin karena dicopot ini katanya waktu 2014-2015 sebagai jabatan Menko. Ada yang nyeletuk begitu Bang, gimana tanggapan abang itu? Bung Kesper kan udah kenal saya. Zaman Soeharto aja kita kritik sampai di penjara. Teman siapa aja kalau nggak benar kita timpe kan. Kalau mau di luar pemerintah kita nggak ada urusan. Bahwa ada resikonya dipecat, ya bisa-bisa aja. Iya kan? Nggak usah pulang. Karena nanti kalau kita balik kita jadi presiden, Jasper. Siap. Biasa-biasa aja itu. Nah sebetulnya aku kan menjalankan maunya Jokowi. Satu, dia ingin supaya ada revolusi mental kan. Iya kan? Nah tindakan aku buat ngepret yang nggak benar, pembelian pesawat Garuda, ya rugi sampai hari ini kan terbukti. Proyek PLN yang kebanyakan terlalu banyak, akhirnya merugi PLN-nya. Itu kan semua benar. Nah
revolusi mental itu nggak bisa pakai kursus-kursus doang, pakai seminar, harus dilakukan dalam bentuk tindakan. Pejabat yang kagak benar ya kita kepret. Nah banyak yang terganggu, terutama yang proyeknya kita stop, termasuk Pak Yusuf Kala, proyeknya kan banyak itu di situ, kerjanya kan proyek dia, dan sebagai wakil presidennya kita kepret. Pak Jokowi waktu itu setuju, ya kan? Saya usul apa dibatalin proyek terkait JK, dia setuju dibatalin gitu loh. Makin gedek Pak Yusuf Kala sama saya kan, ya. Tapi kan kita jalankan pidato utama Jokowi tentang revolusi mental supaya birokrasi pejabat bekerja buat rakyat, bukan buat bisnis dia. Bahwa saya mengganggu pejabat-pejabat yang peng-peng, pejabat pengusaha merangkap pengusaha, pengusaha itu mulia, penguasa mulia, tapi kalau digabung rusak Indonesia. Nah yang kita kepret kan yang gituan semua. Ternyata benar, ya kan? Yang kepret ya nyusun kekuatan lah, bisikin Jokowi pecat aja tuh Ridha Ramli gitu ya. Gak ada masalah juga. Kita kan di luar, saya di luar waktu mahasiswa saya perjuangkan undang-undang wajib belajar 6 tahun, berhasil. Kita di luar sistem, kita dengan serikat pekerja perjuangkan undang-undang BPJS bersama buruh. Jadi itu. Kemudian saya sebagai ketua Dewan Pembina Parade Nusantara, Persatuan Kepala Desa, kita perjuangkan supaya undang-undang desa, supaya desa bisa terima uang 1 miliar. Berhasil tahun 2014, zaman akhir SBY. Nah, Jokowi orang-orangnya bilang, nggak ada Jokowi, nggak ada desa terima 1 miliar. Mohon maaf, nggak ada Rizal Ramli sama Parade Nusantara, lu nggak bisa bagi-bagi duit di situ, di penjara loh. Kita kok yang memperjuangkan gitu. Nah, jadi saya sih kasih tahu di Medan, kok cetek banget orang Medan lihat soal pecat memecat, di politik mah biasa aja. Iya. Nah, yang penting gua korupsi apa kagak? Gua kagak pernah korupsi. Beda kalau kamu ya kan dipecat karena korupsi. Ada prestasinya nggak Rizal Ramli? Banyak banget dibandingin menteri yang lain. Ya kan? Bisa balik lagi nggak Rizal Ramli? Bisa. Bentar lagi dengan dukungan kawan-kawan di Medan, abang kau ini mau jadi presiden kan? Ini bukan presiden yang modal pencitraan doang, modal spanduk doang, pasang spanduk di mana-mana, terkenal memang. Tapi rakyat yang mau milih hanya 1,5%. Masih mending abang kau kagak pasang spanduk, tapi rakyat kenal kita. Iya. Tapi bang, orang-orang seperti abang kan ini banyak. Artinya objektifnya sebenarnya orang-orang seperti abang lah yang bisa mimpin ini kan. Tetapi sistem politik kita nggak memungkinkan abang bisa sebagai capres, karena mesti lewat partai politik kan. Abang sepakat berarti dengan calon independen itu, capres independen. Yang kita perjuangkan itu supaya threshold di 0%. Gini loh, Casper misalnya mau jadi Bupati Medan, ya kan? Nggak perlu hebat, nggak perlu macam-macam, yang penting bisa nyewa partai kan? Iya. Supaya 20% harus 3 partai, masing-masing minta 20 miliar. Jadi buat sewa partai aja perlu 60 miliar, belum lain-lain. Nah kalau Casper nggak ada bandar, nggak ada cukong, emang bisa? Nah itulah yang merusak. Begitu Casper jadi wali kota, itu kalau wali kota bupati segitu tarifnya, kalau gubernur 100 sampai 300 miliar. Nah begitu Casper jadi wali kota atau bupati, datang nih cukongnya, Bupati Casper, kau kan jadi bupati gara-gara aku. Itu proyek-proyek di kabupaten kau kasihlah sama aku. Kau kasihlah sama aku, kan? Digogotin proyek. Bupati Casper, kau itu direktur keuangan kau di Medan sana, kau gantilah, taruhlah orang aku di situ, taruh orang di situ. Itu yang bikin rusak Indonesia, Casper. Yang dipilih itu KW2, KW3, KW4. Maksudnya nggak canggih, on lah.
Tapi Iya. kalau on aja nggak apa-apa, maling pula lagi, makanya rusak bangsa kita gitu loh. On bin maling bang ya. Maling. Kalau cuma on, mungkin ada staf ahlinya yang pintar kan, ya kan, masih ada manfaatnya kan. Iya. Jadi Jadi ini Nggak, kita oh ya. perjuangkan dulu supaya thresholdnya 0. Ya, 0%. karena itu melanggar Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar tidak ada kewajiban kamu jadi bupati, presiden atau gubernur harus 20% suaranya. Kagak ada. Yang penting didukung oleh partai. Nah, kebanyakan partai-partai gunakan sistem ini buat terima upeti sebanyak-banyaknya. Nah, upetinya bukan masuk partai, masuk ketua umum. Partainya mah tetap juga nggak punya duit gitu loh. Jadi inilah yang merusak Indonesia karena kita sistem kompetisi politiknya tidak menghasilkan pemimpin KW1 atau KW2. Ini yang kita bongkar. Teman-teman udah ajukan di Mahkamah Konstitusi, mungkin akan diajukan sekali lagi, atau kita tungguin begitu barang ini jatuh ganti itu sistem. Tenang aja guys, Per. kalau misalnya sudah Kalau sampai keselak-keselak aku lihat. iya. Agak Medan diselak pula. Abang bisa aman, abang juga bergeningnya udah kuat. Awalnya nanti salah-salah sedikit, gol. Abang siapa berani ganggu abang sekarang? Hah? Oposisi di belakang jaringan. Tapi kan teringatnya menarik yang abang bilang. Jadi yang diperjuangkan itu sekarang dalam rangka rekrutmen capres itu lewat 0% bang ya, presiden threshold itu ya. Kalau itu terjadi, emang rupanya siapa rupanya yang sudah abang bangun komunikasi? Partai mana kira-kira yang perfect sama apa lah kira-kira? Banyak berapa partai, dan kedua teman-teman DPD. Teman-teman DPD itu kan sepertiga dari MPR. Ya faksi paling gede loh. Sepertiga kan, PDIP aja kan cuma 20%. Nah, teman-teman DPD ini kepengen threshold 0. Supaya apa? Supaya anggota DPD juga bisa maju jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden. Kenapa nggak boleh? Itu hanya boleh kalau 0% gitu loh. Sudah bentuk penggalangannya Atau advokasinya yang abang lakukan apa selain mahkamah itu? Apakah ada bangun koalisi dengan partai atau mobilisasi, advokasi apa seperti apa bang? Ya, itu dalam rangka 0% tadi itu. kita udah kerjakan. Ya, tapi taktik masa dibuka di sini, Gendek? Kok apa enggak? Ya, Taktik kita kerjain aja. ya sedikit bocoran biar masyarakat juga ikut komando gitu loh bang. Ya, sekarang rakyat udah ngerti bahwa sistem demokrasi kriminal ini, yaitu dengan adanya threshold ini, membatasi putra-putri terbaik Indonesia untuk jadi pemimpin di semua level. Dan begitu mereka terpilih, mereka bukan ngabdi sama bangsanya, sama rakyatnya, ngabdi sama bandar sama cukongnya. Bayangin itu, dari 34 gubernur, Casper, ini KPK yang bilang nih, 22 gubernur masuk penjara, Ya. iya kan? Bupati udah lebih dari wali kota lebih dari 122, iya kan? Kenapa? Dia mau jadi bupati, wali kota ada bandarnya kemudian ngerampok lewat dia gitu loh. Akhirnya dia yang kena. Nah, ini kita mesti bersihin. Kita benerin kok ini semua nanti. Ya. Oke. Itu mesti diganti dulu baru bisa dibenerin. Nggak sabar. Ketawa asem kok lihat. Oke, saat ini kita berandai-andai nih bang ya. Walaupun tadi sudah abang ungkap konsep abang untuk Indonesia ya. Kira-kira lah abang dikasih amanah. Apakah nanti lewat pilpres atau ternyata nanti ada revolusi dalam tanda petik, terjadi pergantian kekuasaan, pergantian sistem, dikasihlah amanah itu atau sejarah berpihak ke abang. Momentum itu abang yang ambil. Kira-kira Indonesia tempat ini dengan segala potensi ekonomi dan politiknya seperti apa yang abang bangun ke depan? Konsep abang tentang Indonesia depan itu seperti apa, Pak? Yes, Per. Tentu kita Ya. harus keluar secepatnya dari krisis ekonomi.
Dan saya pernah buktikan, zaman Gus Dur kan saya masuk ekonomi minus 3%. 21 bulan kita genjot 4,5%, 7,5%. Ya kan? Ekspor kita naikin 2 kali, gaji pegawai negeri, ABRI sama sipil kita naikin 125% dalam 21 bulan. Belum pernah terjadi dalam sejarah. Orang miskin setiap tahun kita kurangi 5 juta, 2 tahun 10 juta. Jokowi hanya bisa ngurangin orang miskin 1 juta setahun ini. Ya, jadi banyak yang kita bisa kerjain. Yang penting kita pulihkan ekonomi dulu. Ya, tahun pertama bisa tumbuh sekitar 7%. Tahun kedua harus tumbuh di atas 10%. Karena hanya dengan cara demikian pekerjaan ada, upah pun akhirnya akan naik. Ya, kalau soal ekonomi kita banyak akal lah buat benerin. Termasuk soal utang. Ada caranya supaya bisa keluar dari beban utang ini. Tapi yang paling penting selain ekonomi kan hukum. Yes, Pak. Kita ini rusaknya hukumnya justru. Coba Bung Gesper dari Batam, ya kan, orang Indonesia 40 menit, 30 menit sampai Singapura. Berubah kelakuannya. Dia taat hukum, nggak teriak-teriak, nggak buang sampah sembarangan, ngantri mau gitu. Nah sekarang giliran orang Singapura yang katanya teratur, sopan, taat hukum, dia nyerbang ke Batam. Apa yang terjadi? Dia teriak-teriak, minum bir, botolnya dibuang, ngantri kagak mau, ngaco-ngaco. Loh kok bisa? Ya kan? Cuman beda 40 menit, orang bisa berubah perilakunya. Kenapa? Karena orang Indonesia begitu di Singapura, dia tahu hukum berlaku buat siapa aja. Mau lu kaya, lu mau kuat, sekali salah lu tetap salah gitu. Sebaliknya orang Singapura begitu ke Batam, dia tahu hukum kagak berlaku, terserah kita aja gitu loh. Kalau ditangkap kita sogok aja. Ya. Nah, jadi penting buat membenerin hukum. Nah, caranya bagaimana? Yang paling gawat ini hakim. Kalau hakimnya benar, jaksa, polisi nggak bisa ngaco terlalu jauh. Nah, nanti kita naikin gaji hakim ini, minimal hakim agung 250 juta. Ya, hakim lumayan, sehingga hakim itu betul-betul dihormati. Ya, dia nggak usah nyari duit aneh-aneh lagi. Ya kan? Tapi kita bikin juga komite etik hakim. Hakim itu kalau di luar negeri, dia kan boleh minum alkohol, minum wine. Tapi kalau dia lakukan di tempat umum, dia bisa dipecat jadi hakim. Ya, jadi etika hakim itu harus lebih tinggi dari rakyat biasa. Makanya dia sangat dihormati. Nah, yang kedua, hari ini misalnya ada si A nih, hakim di Medan. Dia bisa terus naik pangkat tanpa dilihat kinerjanya. Maksudnya harusnya kan dilihat kinerjanya. Selama di Medan, berapa keputusannya yang dibatalin oleh hakim tinggi atau hakim agung. Nah, kebanyakan banyak sekali dibatalin. Ya nggak pantas dong dia naik pangkat jadi hakim tinggi. Iya kan? Harusnya kan kalau dia keputusannya tidak dipertanyakan lagi di pengadilan tinggi, pengadilan Mahkamah Agung, ya baru dia berhak naik pangkat. Jadi ini nggak benar. Nah, setelah hakim kita benerin tentu kejaksaan dan polisi. Ya. Berarti kepastian hukum itu menjadi poin penting, Bang, ya. Untuk selain investasi ekonomi, itu kepastian hukum ini salah satu pilar untuk kemajuan Indonesia ke depan, Bang, ya. Bung Gesper, ini kan pemerintah baru ngelolosin Undang-Undang Cipta Karya Omnibus Law. Tebalnya tahu nggak kamu? 1000 halaman. Penjelasannya 500 halaman lebih. Katanya mau menyederhanakan. Katanya mau bikin mudah buat pengusaha-pengusaha kecil. Bagaimana pengusaha kecil bisa ngerti undang-undang yang 1500 halaman? Coba kau jelaskan ilmunya sama aku. Ya kan? Artinya apa? Justru makin ruwet kan? Nah, kalau makin ruwet, pasti pada nyogok kan? Ya, aku ingat dulu zaman pejabat ngomong gini, ya, Pak Menteri Rizal Ramli, kita itu birokrat, kalau bisa bikin susah, kenapa dibikin mudah? Ya kan?
Kenapa kau mau bikin susah? Ya supaya adalah barang itu dikit, kesini ada setoran dikit lah katanya. Kan kepala kita ya. Dia nggak mau bikin gampang, dia mau bikin susah. Kalau susah kau nyetor kan? Iya. Nah ini ada undang-undang katanya mau sederhana, mau bermanfaat buat investasi. 1000 halaman lebih undang-undangnya, belum penjelasannya. Bagaimana kau ngerti? Kau mau ngerti pun kau mesti nyewa lawyer pula 10 orang buat baca itu. Kalau dia mau menyederhanakan undang-undang tentang itu, dia bikin cukup 20 halaman, nggak bisa dibantah lagi, iya kan? Selesai itu barang kan? Iya, masuk barang dulu. Masuk tuh barang, datang investor. Hari ini mana ada investor yang mau masuk? Iya. Karena memang ribet, karena masalah kita itu birokrasi kita, bukan hanya aturan-aturan. Birokrasinya, filsafatnya birokrat itu tadi, kalau bisa dibikin susah, kenapa dibikin gampang? Tadinya waktu aku jadi pejabat, gue nggak ngerti tuh, Esper, ada yang ngomong dari yang abang jelaskan itu, dan juga kita kaitkan dengan pidato-pidato Pak Jokowi, itu kayaknya sejalan ini bang. Pak Jokowi juga debirokratisasi, dia sangat anti dengan birokrasi, dan dia juga apalagi birokrasi yang menghambat investasi. Kemudian dia khususnya kemarin dia marah itu tentang BUMN kan bang. Kenapa orang seperti Jokowi konsepnya sebenarnya sederhana dan dia juga sepakat seperti yang abang jelaskan itu, tetapi justru mungkin di tingkat bawahnya bang, di lingkarannya implementasi gagasan-gagasan debirokratisasi itu yang tidak bisa diturunkan oleh kementerian terkait, kira-kira begitu bang. Jokowi pidato itu udah sejak 7 tahun yang lalu. Debirokratisasi, penyederhanaan aparat dan lain-lain. Iya. Setahun tuh dia pidato gitu 10 kali ada kali. Udah 70 kali pidato kayak gitu. Bahwa nggak ada perubahan di lapangan, pertanyaannya kok bisa? Ya, karena mohon maaf, beliau nggak ngerti-ngerti banget. Kan yang nyiapin birokrat undang-undangnya. Ya bikinlah 1000 halaman kan. Presiden mana bisa bantah pejabat-pejabat 1000 halaman. Rental pula tuh bang ya. Yang 1000 halaman itu dirental pula itu ngetiknya. Dia sih pidato gitu 70 kali udahlah sejak tahun pertama birokrasi harus disederhanakan ini dan caranya bukan begitu benerin birokrasi, bukan pakai peraturan lagi, ambil tindakan yang brengsek, yang korup. Itu yang aku lakukan sebagai kepala Bulog. Cesper tahu kan Bulog kan Betul. Kita pecat 50 pejabat, 1 kita penjarain, udah selesai, nggak ada yang berani lagi. Iya kan? Demikian juga waktu di tempat yang lain, kita bersihin. Yang brengsek kita keluarin. Tapi kan beda bang. Punya nyali, akhirnya bikin peraturan lagi, bikin undang-undang 1000 halaman lagi. Sampai kapan Indonesia mau maju? Yang maju itu kertasnya. Tapi beda Bang Rijal, waktu zaman abang kepala Bulog, kemudian juga menteri ekonomi ya, zaman Gus Dur Bang ya, abang di backup Gus Dur. Kalau seandainya sekarang ini ada kementerian atau menteri yang punya integritas dan juga konsep seperti abang, kalau di belakangnya tidak ada backup kan susah Bang. Memang betul, waktu saya Menko, saya didukung all out sama Gus Dur, sama Mbak Mega, karena percaya banget sama saya. Mereka tahu Rizal Ramli nggak neko-neko, nyolong kagak, korup kagak, dan benar buat Indonesia. Jadi dua-duanya backing out. Memang aku dikasih kekuasaan besar sekali, sehingga kita bisa nyelesain banyak hal. Tapi kalau soal diberikan kekuasaan, ya kan, kawan saya Lut Panjaitan kuasanya kurang apa? Kok bisa beda hasilnya gitu loh? Iya kan? Kuasanya kan sama tuh, sama kita dulu kuasa kita dulu. Iya. Iya kan? Kenapa? Ya karena saya nggak ada konflik kepentingan, nggak ada business. Ngambil keputusan yang paling baik buat rakyat sama bangsa. Udah, kita buldoserin dari situ gitu loh. Oke.
kasih. Abang Da, ini terakhir Abang Da, karena waktu kita terbatas. Awak pun jadi sore nanti, kalau misalnya diperpanjang bisa 1 harian ini dengar Abang menjelaskan tentang ekonomi nih. Ini 3 SKS ini Bang. Pesan terakhir Bang, kalau statement terakhir Abang ke masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Sumatera Utara, menyikapi Indonesia ke depan, apa arahan masukan Abang ke masyarakat dalam situasi seperti ini? Kawan-kawan di Medan ini kan cerdas-cerdas, pinter-pinter, agresif, organisasi bisa. Tapi banyak yang dipakai untuk membela yang kagak benar. Jadi kalau pengen Indonesia lebih maju, lebih hebat, dihormatin di Asia, pakailah kecerdasan itu, keberanian itu, kemampuan organisasi untuk melawan yang nggak benar gitu loh. Tapi kalau cuman buat muji-muji, ya kan, pejabat yang udah kagak benar kerjanya, ya sampai kapan pun Indonesia nggak maju. 78 itu dulu mulai Soeharto jatuh itu dengan gerakan mahasiswa di Makassar, seminggu kemudian Medan, seminggu kemudian Solo, seminggu kemudian Jakarta. Sampai hari ini aku kagak dengar tuh anak Medan pada kemana ya? Apa ngopi mulu kerjanya? Ada Bang, tapi belum koordinasi sama Abang aja, itu aja. Oke Bang ya. Oke, Abang tuh terima kasih atas kesediaan waktunya, dan ini juga penghargaan dan respect luar biasa dari Waspada. Mudah-mudahan Abang sehat selalu dan tetap berjuang untuk Indonesia ke depan. Jangan patah semangat, masyarakat Sumatera Utara mendukung Abang. Merdeka Bang! Merdeka. Iya. Pemirsa Waspada TV, itu tadi bincang-bincang kami dengan Bang Rijal Ramli, salah satu tokoh demokrasi dan salah satu legenda, bukan hanya di gerakan dan di oposisi Indonesia. Mudah-mudahan perbincangan dengan Bang Rijal Ramli ini dapat menginspirasi, mencerahkan, sekaligus menambah pengetahuan kita. Jangan lupa tonton terus Waspada TV, subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!